أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ثم إلى أرواح آله وأصحابه وذرياته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والعلماء العاملين، خصوصا إلى روح سيدنا الشيخ حاجي عبد الله فكي وليشد الشيطان قر عثمان بنت سن إربانيس وليشد الشيطان قر عبد الحليم وأولياء الله أينما كانوا من بركاتهم. الفاتحة. ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا وبالخصوص على هذه الجماعة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستغفر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال مؤلف رحمه الله تعالى: وأدام نفعنا بعلومه في الدارين آمين. ثم قالوا: اللهم هداية للصواب يا رب العالمين. Halaman 2 paling bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Lamma kanat sanatu alfin wa mi'ati wa salasi wa tis'ina min hijratin nabi sallallahu alaihi wasallam, alhamahullahu ta'ala fi qalbi an utarajjima kitab imamil fuqaha'il alimin wa qudwati sufiyatil muhaqqiqin al-musamma bilubab ihya ulumuddin al-jami' بين الشريعة والطريقة والمتضمن فيه علم أصول الدين والفقه والتصوف النافعة بكلام الجاوي مع زيادة فوائد نفيسة لينتفع به من لا معرفة له بكلام العربي. Artinya, tatkala adalah tahun 1193, sekarang 1447, berarti 1447 dikurang 1193, 254 tahun yang lalu. Kok cepat mengalikannya? Udah dihitung dari kalkulator. Mana pandai matematika? Dihitung dulu lah. Bayangkan kitab ini 254 tahun yang lalu. Ibu di mana ibu? Bayangkan nih, kitab ini barokah betul nih ya. Itulah bukti berkah kitab ini. Ratusan tahun masih ada kitab ini. Ini masa Syekh Muhammad Al-Arif ya. Abdul Somad Al-Jawi Al-Falemban ini. Sekarang udah kita pegang tahun 2025. Masih ada sampai kiamat, kitab ini terus dijaga Allah Subhanahu wa taala. Daripada hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita di balik ya tahun 254 tahun yang lalu gitulah ya. Kata Syekh Abdul Somad Torekonya Samaniyah mengilhamkan Allah Ta'ala di dalam hatiku. Ilham itu beda sama irham. Nama saya Irham, bukan Ilham. Di Irham itu dulu
ayah saya itu tarhim ya arhamar rahimin irhamna. Lahirlah saya itu gara-gara terobsesi dengan tarhim ya arhamar rahimin irham. Tapi kalau irham itu fi'il amar, ini masdar. Arhama yurhimu irham, penyayang, orang apa penyayang ini. Tapi kalau ilham, nah itu khotir dari Allah Subhanahu wa taala, lintasan hati, yaitu namanya ilham. Ikuti kata hati Ibu, itu namanya kata hati. Itu yang pertama datang, yang cepat hilangnya, itu kata hati itu ya. Orang-orang soleh itu ya, orang-orang yang bersih, udah sampai makom tajalli, takhalli, tahalli, tajalli ya. Kho itu, takhalli itu mengkosongkan diri dari perbuatan buruk ya, jangan sempat ada kotor hatinya, itu takhalli. Itu baru bisa tahalli, bisa menghiasi diri untuk bisa dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang berat sembahyang, berat baca Quran, payah bangun malam, itu masih kotor hatinya, belum takhalli. Kalau udah tahalli, udah bersih hatinya, gampang ngaji itu gampang ya. Bangun malam tuh mudah, nangis pun mudah. Itu udah tahalli. Kalau udah tahalli baru tajalli. Selalu hudur, nggak pernah absen hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu hari dia diilhamkan Allah. Langsung Allah yang mengilhamkannya dalam hatiku, bahwa aku terjemahkan akan kitab imam bagi fuqaha yang alim, ahli fikih, tanggung-tanggung ini ya. Dan yang jadi ikutan ulama sufi yang muhakkikin, tasawuf diambil dari dia. Yang dinamai akan dia kitab itu dengan Lubabu Ihya Ulumuddin, mukhtasar ringkasan Ihya Ulumuddin. Itu kitab tasawuf yang paling tinggi setelah hikam. Nah, jadi karangan apa nama itu, Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali. Jadi tasawuf kita ini merujuk kepada Imam Ghazali dan Syekh Junaid Al-Baghdadi. Fikihnya merujuk kepada mazhab Syafi'i. Tauhidnya merujuk kepada Abu Hasan Asy'ari. Jadi rujukan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini berpegang kepada tiga kitab ini, tiga ulama ini. Apapun kitabnya, kalau mazhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, tauhidnya Imam Abu Hasan Asy'ari, tasawufnya Syekh Junaid Al-Baghdadi, dan Imam Ghazali rahimahullah, fikihnya mazhabnya Syafi'i. Kenapa nggak mazhab yang lain malim? Ya guru-guru kita semuanya mazhab Syafi'i. Kalau ada mazhab yang lain nggak apa-apa, kita belajar. Cuman nyatanya guru-guru kita dari almarhum Ustaz Mas'ud ya, Tuan Guru Usman, Haji Musa Al-Faguri, Ustaz Alam Sanasution, ya semuanya mazhabnya Syafi'i semua. Maka pun ya gimana pun kita juga harus belajar meneruskan perjuangan mereka itu, fikihnya bermanhaj mazhab Syafi'i. Nah, cuman kitab inilah yang dapat ilham dari Allah. Kitab yang lain kayak misalnya Aqidatun Najin, kayak Duruzamin, kitab yang lain itu dia asdiqahu, teman-temannya minta tolong sama dia menterjemahkan. Nah itu ya, minta tolong terjemahkan kitab tauhid, minta tolong terjemahkan kitab hadis, minta tolong. Kalau ini enggak, langsung diilhamkan sama Allah. Maka luar biasa kitab ini, sampai 254 tahun ya dijaga Allah Subhanahu wa taala. Langsung Allah mengilhamkan. Ya otomatis kan berarti kan tidak secara langsung kita juga bisa usul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari kitab Sirus Salikin, yaitu namanya Ihya-nya Arab Melayu ya ini, yaitu Mukhtasar Ihya Ulumuddin yang menghimpunkan antara syariat. Nah,
Ini kitab ini ada syariatnya. Fasyari'atu kasafinatin wat tariqatu kal bahri summa haqiqatun durun jula. Syariat. Dan kedua tariqat. Satu lagi hakikat. Ini lengkap kitabnya, syariat, tariqat, hakikat. Tidak boleh syariat saja, tidak boleh. Tariqah saja pun tidak boleh. Fasyari'atu kasafinatin, syariat seperti perahu. Wat tariqatu kal bahri, tariqah seperti lautan. Fasyari'atu kasafinatin wat tariqatu summal haqiqatu durunjuna. Dan hakikat itu seperti intan mutiara. Jadi mutiara di dalam laut, intan mutiaranya tidak akan bisa diambil kalau tidak ada perahunya. Ya, perahu ini nggak akan bisa berjalan kalau tidak ada lautnya. Jadi hubungan antara syariat, tariqat, hakikat itu sangat dekat. Syariat itu apa? Yang ngaji ilmu tauhid, ngaji ilmu fikih, ngaji ilmu tasawuf, itu namanya syariat. Ngamalkan tauhid, ngamalkan fikih, ngamalkan tasawuf, itu namanya tariqah. Jadi nggak semuanya berzikir itu tariqah, enggak. Yang mengamalkan zikir namanya tariqah dalam zikir. Mengamalkan tauhid itu tariqah kan jalan, diamalkannya. Cuma secara khusus yang namanya tariqah itu ya perjalanan seorang salik dengan suluk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana bisa orang beramal tanpa syariat? Tidak bisa itu. Maka Tuan Hashim itu kalau ada orang mau suluk itu ditanya, tahu najis, tahu hadas. Jangan nanti pandai zikir tapi istinja tidak tahu. Nah, ini bahaya ini. Ya, kalau ada orang sholat tidak pakai sandal kan dikhawatirkan itu ya. Kalau di rumahnya banyak anak-anak. Ya, kalau memang di rumahnya nggak ada siapa-siapa kecuali dia ya, ibaratnya udah yakin dia bersih dan suci ya, alhamdulillah. Karena bersih itu belum tentu suci. Kadang-kadang bersih tapi belum suci. Jadi orang yang mau masuk tariqah ya harus paham ilmu syariat, harus bisa membedakan mana hadas mana najis tadi itu. Harus tahu dia niat dalam sholat tadi itu, harus tahu dia membatalkan wudhu tadi itu, baru dia boleh ngambil tariqah. Ini tanya rukun mandi ada berapa Pak? Rukun mandi ada 4 katanya. Sabun, anduk, odol katanya, itu rukun mandi itu namanya. Ya, kalau rukun mandi dia tidak tahu, gimana mau dia belajar zikir tadi itu? Dari dasar itu dipelajarin tadi itu ya. Ini kitab nih, syariatnya ada, tariqahnya ada. Yang terkandung di dalamnya itu ilmu usuluddin. Nah, tauhidnya pun ada. Lengkap ini. Tapi tebal ini. 1 jilid 2. Ini kan 1 2 ini. 1 jilid ini 1 2. 3 4 ini sampai 4 juz ini. Cuma 2 jilid. Ya. Kita sampai kapan hatamnya nggak tahu. Nggak, yang penting ngaji aja. Nanti nggak terasa tiba-tiba udah pakai tongkat awak sampai sini baru halamannya. Ya, kalau sama-sama kita ikhlas ngajinya sampai mati. Tuan-tuan guru kita nggak saking ikhlasnya sampai berpisah roh sama jasadnya baru berhenti selama masih bisa ngaji datang aja udah. Karena salah satu jaminan orang ngaji nih mati tidak dihisap. Tahu umat Nabi Muhammad di akhirat tuh sabnya itu 120 sab. Bukan, seluruh umat, seluruh manusia nanti di akhirat itu sabnya 120 sab. Umat Nabi Muhammad mengambil 2/3 saf. Berarti sekitar 80 sab. Banyak ini kita ini. Sisanya tinggal 40 saf, ya kan? 40 saf itulah dari Nabi Adam sampai Nabi Isa dibagi-bagi. Oh, kita banyak nih 80 saf. 1/3 saf masuk surga tanpa hisab. Allah ngomong gitu sama Nabi Muhammad. Berarti sekitar 70.000 orang. Sikit tuh.
Kata Nabi, ya Allah zidni, tambahlah ya Allah, tambah 70.000 lagi. Jadi 70.000 kali 2, 7 kali berapa itu? Ya 7 kali 7, 4.900.000 orang. Bagian yang tidak dihisap salah satunya orang ngaji. Jadi orang ngaji ini sudah ada jaminan kalau mati tidak dihisap, kalau dia tidak memutuskan ngaji sampai mati. Itu pun ada lagi yang dipandang Allah. Jadi dari sekian banyak tadi 70.000 kali 2, ada lagi 3 orang yang dipandang khusus sama Allah Subhanahu wa taala. Umat Nabi Muhammad tuh dipandang khusus, sedangkan yang 70.000 kali 2 aja masuk surga tanpa hisab. Apalagi yang 3 orang tadi nih dapat pandangan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Orang yang puasa. Itu makanya hebat kita ini. Selama setahun dikasih 1 bulan Ramadan. Entah bulan akan datang sampai enggak wallah alam misal kita nih. Ya. Makanya khusus puasa, fa innahu li, kata, wa ana ajzibi. Itu untuk aku, kata Allah. Itu kan bahasanya kan, puasa itu pahalanya untuk aku, nanti aku yang balas. Bukan kalau sholat, zakat itu untuk, tapi khusus puasa kenapa Allah bilang untuk aku? Karena nanti kalau seandainya kita bermasalah di akhirat, itu yang diobral Allah, pahala sembahyang kita, pahala zikir kita, gara-gara nyeritain Rasulullah rena, gara-gara ngomong gitu aja, nanti di akhirat pahala sembahyang kita dikasih sama dia, kan rugi kita nih, muflis namanya, bangkrut. Pahala zikir kita, pahala ngaji kita, tapi kalau pola puasa nggak dikasih Allah. Itu makanya berharap mudah-mudahan puasa yang kita jalankan selama hidup di Ramadan itu diterima Allah, itu nggak dikasih Allah. Nah, itu nanti mudah-mudahan amal penyelamat kita tadi itu dipandang Allah. Yang kedua, yang sanggup memaafin orang, berat dia. Nah, yang ketiga, jangan mengecilkan orang, jangan nengok orang sepele, jangan, tidak boleh itu, walaupun dia budak sekalipun. Jadi kalau kita pagi-pagi keluar rumah, niatlah ngerjakan perintah Allah. 2, berniatlah supaya jangan sampai ngerjakan larangan Allah. Yang ketiga, berniat jangan sempat menghina orang. Menghina orang tuh nengok gini, kan ada orang ketika dia melihat nggak suka, jangan sampai seperti itu walaupun dia budak. Ingat kisah Nabi waktu Nabi makan. Ini salah satu adab makan, ibaratnya digeserlah sebelah kanan. Itu kalau kita makan di tempat orang banyak, ya gesernya sebelah kanan. Jadi Nabi di sini, sahabat Abu Bakar sebelah kiri, Umar agak jauh, Sayyidina Umar sebelahnya nih orang Badui, orang pedesaan. Ya. Jadi kalau Nabi makan, jadi kalau misalnya kita duduk dekat orang alim, jangan sebelah kiri. Jangan sebelah kiri, sebelah kanan. Jadi kalau orang alim dapat kakap, dia gesernya ke kanan tuh. Ya, kalau dia mutra banyak, kamu sebelah kiri dapat tulang tok engkau. Ya. Jadi dulu pernah waktu minta izin sama Tuan Guru Alim, masih hidup beliau. Tuan minta izin masukkan nama Tuan dalam munajat. Baca dulu kata Tuan Alim. Ilahi ya salim, ilahi ya salim, salim arwahana, ilahi ya rabbi, salim arwahana, bibarakati Syekh Abdul Halim Ustazana, ilahi ya rahim, ighfir dhunubana, bijahi Mustafa farij alaina. Yang paling ujung, ilahi ya wali, wahai zat yang menguasai diri kami, salim anfusana, selamatkanlah nafsu kami, bibarakati Syekh Abdul Halim Ustazana. Tuan Guru itu pemarah itu, cuma dia sanggup meredam marahnya itu. Berikanlah sifat itu kepada kami, bisa menahan marah. Boleh kata Tuan Guru. Jadi waktu cucunya sunat,
Dia ikut manakib. Jadi ikut manakib, dia suka senandung ibadallah rijalallah awisuna li ajlillah. 1 jam dia ikut goyang-goyang aja gini ya. Nah, kami nggak tahu dia di situ. Jadi habis manakib kami dipanggil sini katanya. Ya sudah, pas pula saya duduk sebelah kirinya. Ya, kumpul itu 10 orang melingkar. Gak ngomong-ngomong, tuan tuh minum kopi. Udah sak ini. Ya Allah, ke kiri lah ini. Ke kiri sebelah sini murid. Begitu minumnya, serup. Udah gini pun tangan awak, geser ke kanan. Aduh, alamat lah. Dalam hati. Kawan-kawan minum banyak-banyak pula. Sampai dapat ampas tok, ya Rabbi ya Karim, jadilah ini ya. Kata Nabi apa? Al-aiman summal aiman. Siapapun dia, sebelah kanan jangan kau remehkan dia. Kemuliaan itu sebelah kanan. Ya, walaupun Abu Bakar sebelah kiri, tetap didahulukan sebelah kanan walaupun dia budak. Nabi nggak pernah ngecilkan orang. Maka kudu hati-hati, jangan sempat kita mengecilkan orang, maka digeser itu. Nah, itu adab itu ya. Nah, itu namanya termasuk ibaratnya kalau kita keluar rumah jangan mengecilkan orang tadi itu ya. Termasuk yang dipandang Allah dengan pandangan khusus, jangan punya sifat meremehkan orang, tidak boleh. Dan memaafi orang yang menyakitimu. Ini 3 orang tadinya. Itu termasuk kita bangga jadi umat Nabi Muhammad SAW. Maka bulan depan minggu pertama kita libur dulu. Setuju libur? Saya nggak bisa, saya wajib libur karena itu tanggal 5 awal bulan September itu tanggal 12 Rabiul Awal. Setiap tanggal 12 Rabiul Awal saya berada di kampung, nggak boleh kemana-mana. Saya ajak orang kampung tuh maulid Nabi Muhammad SAW. Cuman kita ganti nanti. Biasanya kan malam Jumat pertama kedua, ini insya Allah kita ganti 2-3. Itu kalau mau. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa, 2 aja nanti. Jadi malam Jumat bulan depan kita libur karena di kampung itu udah mulai banyak mau ikut baca diba ya, udah tahun ketiga. Jadi saya ajak orang-orang kampung tuh baca diba. Diba itu kata Kefake. Maulid itu kan banyak, maulid Simtud Duror, maulid Al-Habsyi, maulid Barzanji, kan banyak ya. Paling orang kampung dikenal maulid Barzanji. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik. Nah, pulang dapat pulut, amplopnya bagi 10 ya. Lebih mahal pula ongkos keyboard daripada ongkos amplop tadi ini. Kelewatan betul ya, padahal menyanjung Rasulullah. Setiap maulid dibaca dalam kitab Fathul Mukhtar, yasta'zanu rabbah. Itu Nabi minta izin kepada Allah untuk menghadiri maulid tersebut. Cuman hadirnya Nabi itu pas kalimat mahalul qiyam. Kalau dalam Barzanji sallallahu, itu Nabi datang tuh. Atau kalau yang lain ya Nabi salam, itu datang Rasulullah. Datangnya Nabi itu ya, kita kan ada hijab ini, nggak mungkin kita melihat Rasulullah. Kalau kita udah bersih baru. Cuman nuzulus sakinah. Biasa kalau orang baca selawatan tuh dia tenang, kadang dia menangis, kadang dia terharu. Cuman kalau dibaca kata Kefake ya, dalam kitab tuh dari awal Nabi udah datang. Dari awal Nabi udah hudur dia. Keberkahan tuh udah ada dari awal. Makanya saya berusaha untuk mendekatkan orang kampung ya, sama-sama baca diba. Alhamdulillah tahun pertama saya buka itu 150 orang jumlahnya. Karena saya fotokopi 150 pas itu. Tahun semalam, tahun kedua 300 orang. Ini nggak tahu entah bertambah atau enggak. Yang penting saya ajak aja. Nggak bawa apa-apa. Yang penting niat dia mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi. Yang ngajak-ngajak orang cinta sama Nabi kan pahalanya banyak itu ya. Udah datang, makanya pas itu saya lihat kalender itu. Ya pas tanggal 5 itu bulan September, pas di awal bulan. Jadi nanti kita liburkan sementara. Bukan liburkan, dipindah diganti tadi itu ya.
ilmu usuluddin, ya. Syariatnya ada, tarekatnya ada, ilmu usuluddinnya, tauhidnya ada, ilmu fiqihnya ada, dan ilmu tasawufnya yang memberi manfaat bagi orang yang menjalani jalan akhirat. Ini juga lengkap ini ilmu tasawuf ini. Adab-adabnya banyak tadi ini ya. Al-adab fauqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Fikih, cerita sah dan tidak sah amal ibadah. Itu fikih. Ya. Tasawuf itu cerita diterima dan tidak diterima amal ibadah. Sedangkan tauhid itu cerita kafir dan tidak kafir. Udah hati-hati itu. Jadi kalau ada orang sembahyang pakai baju pencuri, korupsi semua ini, dia sembahyang Jumat, baju korupsi, dia sembahyang fardu, sah sembahyangnya itu? Sah, karena tutup aurat. Kan fikihnya sah ini, cerita fikih. Tasawufnya? Ya, nggak tahu lah itu kalau tasawufnya. Ya kalau memang jangankan itu ya, sedangkan yang sikit saja pun nggak terima Allah, apalagi yang bajunya yang dari harta yang haram tadi itu Nabi. Ada seorang berdoa, ya Rabbi, dipanjangkan tangannya, tapi pakaiannya haram, makanannya dari haram, kemudian suka makan mie balap, telurnya nggak dicuci, ya, nasi goreng telurnya nggak dicuci, kebab tadi itu ya, dia doa mantap itu, fahuziya biharamin, dihidupkan dengan harta yang haram, dia walaupun mantap doanya, fa anna yustajabulah, bagaimana Allah mau mengabulkan doanya tadi itu? Tasawufnya bermasalah. Jadi kalau misalnya hafiz Quran sekalipun, tapi dia berkeyakinan Tuhannya di langit, itu gimana itu? Padahal Allah berkata laisa kamitslihi syai', Allah tidak menyerupai. Ya walaupun dia hafiz Quran bagus, tapi kalau Tuhannya di atas gimana? Jawablah sendiri itu. Orang yang bertentangan dengan Al-Quran itu. Makanya tidak bisa. Makanya udah hati-hati. Fikih cerita sah dan tidak sah. Sembayangnya sah, belum tentu diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang bajunya bersih lah pokoknya, pakai dari uang yang halal nih. Mukennanya pun bagus. Ya. Tapi begitu sembayang ada dongkol sama sebelahnya. Tidak suka sama sebelahnya, gara-gara tempat duduknya diambil dia. Itu bermasalah juga itu. Udah hati-hati itu. Ini masih kotor nih, ya. Ya kalau tasawuf ya begitu. Nggak boleh ada kotoran dikit aja, nggak boleh. Noda hitam tadi nggak boleh. Nggak bisa, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Bersihkan dulu semuanya. Itu makanya tidak akan bisa dicapai kecuali Al-Karim, orang yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sampai ada orang tuh keras hatinya, ya, tidak bisa lembut hatinya, masih ada penyakit itu. Kata Nabi apa? Itu bisa sembuh dengan ra'sal yatim. Udah kurang sedekah dia itu, ra'sal yatim. Nah, anak yatim dikasih, ayam penyet 1 bungkus, duitnya 20.000, kan senang dia. 1 orang, jangan 10 orang lah, 1 orang usap kepalanya sambil minta doa sama Rasulullah. Wa amal masakin, suka ngasih makan orang Ingat orang yang ditempatkan di neraka sakor itu. Ma salakakum fi sakor, kamu kok bisa masuk neraka sakor tuh gimana ceritanya? Salah satunya kan itu kan, la tut'imul masakin, ya Allah kami tidak pernah memberi makan orang itu. Kudu hati-hati. Jadi kalau kita ada rezeki lebih, perhatikan. Ada hak orang lain dari rezeki kita itu, ya, walaupun tidak banyak. Menjalankan perintah Allah dalam Quran tadi itu, kita pernah mengasih makan orang miskin. Itu salah satu kenapa kamu kok bisa masuk neraka sakor. La tubki wa la tazar, panasnya tidak menghilangkan jejak. Lawahatun anil basar, mengelupas kulit manusia. Fiha tis'ata asyar, di dalamnya ada 19 orang malaikat. 1 orang di neraka dijaga 19 malaikat Zabaniyah. 1 malaikat Zabaniyah anak buahnya 100. Mau lari dari kemana coba bisa menjaga daripada itu ya?
Itulah kajian dari tasawuf ya, supaya cerita diterima dan tidak terima. Sama kayak orang sembahyang, bapak-bapak gendut badannya, pakai kain tok sembahyang, takbir goyang kabeh, Allahu Akbar. Sah sembahyangnya? Sah, nutup aurat, tapi nggak pakai baju. Kira-kira malaikat kayak mana itu? Ya kita tidak tahu. Kalau cerita adab kita tasarkan sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya teman. Dia tidak beradab. Panas sekali malam, panas neraka tadi itu. Itu kan panasnya sebentar aja. Kalau orang-orang zikir panasnya pun jadi dingin tuh nanti tuh. Makanya kudu hati-hati. Kemudian, padahal aku terjemahkan kitab ini dengan bahasa Jawi, serta aku tambah dengan beberapa faedah yang baik-baik. Ada faedahnya, nanti aku tambah-tambahin sedikit, kata Syekh Abdul Somad, orang alim ini. Ada faedah supaya memberi manfaat dengan dia orang yang tiada mengetahui baginya dengan bahasa Arab. Ini kan semua bisa baca. Ya, kalau kita baca kan semua paham karena dia pakai bahasa Arab Melayu. Ya. Inilah jasa para ulama tadi itu yang pandai bahasa Arab, tidak mengecilkan orang yang bahasa Arab Melayu. Jadi ada yang mengatakan, ngapain ngaji Sabilal? Orang nggak ada hadis sahihnya. Orang Arab Melayu untuk apa katanya? Itu hati-hati ngomong gitu, bisa murtad itu. Mengecilkan syariat. Ya kan menyepelekan ulama namanya itu. Menyepelekan kitab-kitab tadi ini. Walaupun di Arab Melayu, belum tentu orang tamatan Mesir bisa baca ini. Di kampung kami itu ada tamatan dari Mesir, di surah Melayu nggak bisa dibaca. Bisa baca tapi memahami Pak ya, akan dia oleh dia, akan dia, kok banyak kali akan dia oleh dianya nih, akan dia. Nggak bisa dia menerangkan dari itu. Ya, jadi ibaratnya jangan saling menjatuhkan gitu ya. Yang paham kita Arab yang ya bagus, yang paham kita Arab Melayu ya bagus, dua-duanya ya bagus. Yang penting dia belajar ini, setelah dia belajar kitab ini, dia pun ngaji juga dengan guru-gurunya. Nah, kitab Arab Melayu ini nggak bisa lepas dari kitab Arab yang aslinya, tentu dari sumber asalnya ya kitab Arab tadi itu. Cuman kan ulama ini paham, banyak orang yang nggak ngerti bahasa Arab, yang ngerti cuma naam sama la tok, naam lah, wis ngono tok lah pokoknya. Apalagi nanti ditanya di dalam kubur, marabbuka man nabiyuka ma imamuka, itu pakai bahasa Arab semua ya. Ya mudah-mudahan ya amal kita ada itu bisa menjawab itu. Yang penting ya kita dicintai Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Anugerahkan kepada kami bisa mencintaimu ya Allah, bisa mencintai nabimu, wa hubba amalin yuqribu ilaika, bisa mencintai amal yang amal itu bisa mendekatkan diriku kepadamu ya Allah. Jadikan kamu dekat sama Allah. Kalau kamu tidak bisa dirimu dekat sama Allah, dekatkan dirimu kepada orang yang hatinya dekat sama Allah. Makanya kita bagi kitab, karena dengan mempelajari kitab ini kita dapat doa dari Imam Ghazali. Imam Ghazali itu luar biasa, alim luar biasa. Tapi di waktu mengaji begini ya, dia itu pernah nanya sama murid-muridnya, wahai murid-muridku, apakah yang paling dekat? Katanya, yang paling dekat baju kita Tuhan, orang tua kita. Benar katanya. Tapi yang paling dekat adalah al-maut, kematian. Kapanpun bisa datang. Yang penting lazimkan saja. Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'dal maut. 21 kali ya. Mudah-mudahan apalagi namanya itu pagi dibaca sebelum sore meninggal, fahwa min ahlil jannah, kamu termasuk ahli surga. Habis maghrib dibaca pamata qabla yumsiya, sebelum sore meninggal, fahwa min ahlil jannah. Lihat statement Rasulullah itu, bukan tanggung-tanggung, min ahlil jannah, kurang apa juga, ragu, wah rugilah. Kalau bahasa Jawanya eman sekali nggak diamalkan. Padahal itu sudah menjadi sebab pesan Nabi min ahlil jannah. Ma huwa ya Rasulullah? Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi
La ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala dika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li dhanbi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Panjang, tapi kalau sering-sering dibaca nanti bisa hafal. Jadi jangan lupa baca Sidul Istighfar pagi sekali, habis maghrib sekali. Karena kita nikmati antara dua itunya. Kalau nggak siang, malam. Pilih mana ibu? Ya nggak tahu. Yang penting siap-siap saja lah pokoknya. Yang paling dekat sama kita adalah al-maut. Nah, dipersiapkan. Jangan merasa masih muda. Belah, masih muda pun banyak yang mati. Nah, yang bayi-bayi itu ya banyak pulang. Kematian itu tidak pandang umur. Kematian itu nggak pandang abjad. Ya, kalau abjad duluan siap-siap, huruf A duluan siapa nang gini. Siap-siap huruf abjad tadi itu. A duluan lah di absen tadi itu. Tapi kematian itu dirahasiakan Allah di umur kita. Wahai murid-muridku, apa yang paling jauh? Oh, planet, bintang. Betul. Tapi yang paling jauh adalah masa lalu. Biarlah utang bayarlah, ini aja. Biarlah berlalu, utang bayar. Bagaimanapun jauhnya, walaupun semalam, kita tidak akan bisa kembali kepada masa lalu. Maka pikirkan yang sekarang ini, yang akan datang. Persiapkanlah diri kita ini. Ya. Apa yang paling berat? Yang paling berat batu, besi, betul. Ya. Yang paling berat adalah mengerjakan amanah. Menjaga amanah. Ini mata digunakan untuk taat. Semua ini panca indera. Yang paling besar, bumi. Betul. Yang paling besar adalah nafsu. Ini kudu hati-hati nih. Nafsu ini luar biasa ya. Makanya ya banyak-banyak beramal, banyak-banyak zikir, banyak-banyak minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang paling ringan? Kapas, angin, betul kata Muzali. Tapi yang paling ringan itu adalah meninggalkan sholat. Ya, ringan sekali. Makanya bersyukur kita ini ya, punya anak, punya mantu, punya cucu, punya suami, punya istri min ahli sholat. Makanya kalau mereka belum mengerjakan sembahyang, kita lah bangun malam baca surah Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Itu Nabi Ibrahim itu. Jadi kalau kita baca surah Ibrahim 40, mudah-mudahan mereka bisa min ahli sholat ya. Apa yang paling tajam? Pisau, pedang, betul. Tapi yang paling tajam adalah lidah. Dasar anak ikan. Jadi Danau Toba. Lidah ini ya, bahaya. Menyakiti dengan lidah lebih lama sembuhnya daripada menyakiti dengan pedang tadi itu ya. Pedang cepat sembuh, lidah ini. Nah, tapi walaupun begitu ya kita sanggup memaafkan. Itu ciri-ciri ahli surga. Wasamaituhu bisyaris salikin ila ibadati rabbil alamin. Dan aku namai akan dia dengan kitab namanya Siyarus Salikin. Bukan siru, tapi siaru. Siyarus Salikin. Ngaji apa malam Jumat? Malam pertama Aqidatun Najin. Apa artinya? Gak tahu. Yang penting Aqidatun Najin lah pokoknya. Udah lama ngaji tuan guru 40 tahun gak tahu Aqidatun Najin. Ya gak apa-apa gak tahu. Kalau tahu bagus. Akidah yang selamat. Ya, itu namanya Aqidatun. Ya, yang ngaji Aqidatun Najin selamat semua nanti insyaallah. Yang kedua namanya Siyarus Salikin. Apa artinya? Ya gak tahu. Yang penting Siyarus Salikin. Siar itu apa? Perjalanan orang-orang yang salik. Man salaka tariqan. Barang siapa yang salaka, yang berjalan satu jalan, yaltamisu bilman, niatnya nuntut ilmu. Dari rumah ibu kemari malam Jumat niatnya tadi Kamis sore dari diniati nanti ngaji kan gitu ya. Ya, sahalallahu tariqan ilal jannah. Satu tiket, nanti ibu bapak akan dipermudahkan jalan masuk ke surga. Itu man salaka tariqan tuh. Makanya kan bukan zahaba yaltamisu bilman, ngaji tuh dalilnya salaka. Itu artinya kudu sampai ke maqam ma'rifah.
Ya, bukan hanya sekedar, makanya ngaji itu apa? Kata Sufyan As-Tsauri, asumtu, diam. Habis itu al-istima, dengerin. Habis dengerin, wal hibzu, diingat-ingat, dihafal. Wal amalu bihi, diamalkan. Baru nasrul ilmi, sebarkan ilmu tadi ini. Kewajiban kita bukan hanya ngaji tok, nyebarkan ilmu juga wajib hukumnya. Bukan harus jadi ustaz, jadi kenda. Sebarkan aja ilmu yang ibu pelajari sama anak-anak ibu, ya itu namanya nasrul ilmi, menyebarkan ilmu. Ya. Oh, aku nengok ibaratnya tadi itu ya, anaknya sakit gigi, ada yang sakit kepala. Oh, dalam kitab tuh orang yang sakit kepala ciri-ciri surga itu. Ya. Jadi emaknya ini paham doanya, diajarkan. Itu pun ilmu juga namanya. Bukan nanti kau ngaji dulu sama aku, nanti aku kasih doanya. Enggak. Ya, kalau dalam kitab Mukhtarul Hadis kan ada, kalau anggota kita yang sakit, tapi itu biasa untuk gigi sama kepala, mana yang sakit lah pokoknya, kan dipegang. Katanya apa? Bismillah. Apa? Bismillah. Bismillah paling pendek kan? Bismillah toh. Bismillah. Yang kedua, a'udzu bi'izzatihi wa qudratihi. A'udzu, apa a'udzu? Aku berlindung bi'izzatihi, dengan kemuliaan Allah, wa qudratihi, dan kudrat Allah Subhanahu wa taala. Min syarri ma ajidu, dari apa yang ku alami ya Allah. Sakit kali kepala aku ya Allah. Min syarri ma ajidu min waja'i hada, penyakitku ini ya Allah. Pegang aja. Ya. Bismillah. A'udzu bi'izzatihi wa qudratihi min syarri ma ajidu min waja'i hada. Insyaallah sembuh tuh nanti. Diajarkan. Itu juga ilmu. Itu juga ilmu. Namanya ilmu yang bisa diambil manfaat tadi itu ya. Ilmu yang ta'afu bih. Makanya nasrul ilmi, menyebarkan ilmu juga hukumnya wajib. Nah, ini namanya kitabnya Siyarus Salikin. Nafa'anallahu bihi wa iyyakum kaman nafa'a bi aslihi innahu jawadun karim wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Artinya mudah-mudahan, ini namanya fi'il doa. Ya, la'alla litaraji wa tawaki, litawakku. Setiap kalimat yang pakai la'alla itu harapan yang bisa terjadi, mudah-mudahan. Sama ini nafa'anal nih fi'il doa, mudah-mudahan memberi manfaat Allah Ta'ala akan daku, memberi manfaat kepada pengarangnya, ya kan? Yo, udah ada manfaat nih pengarang nih. Syekh Abdul Somad sekarang dapat pahala enggak kitab yang kita baca? Dapat. Ya Allah, matikan kami husnul khatimah. Turun hujan, doa tadi doa. Minta mati husnul. Amin, Nabi bilang. Lama kali aminnya, lewat tadi malaikat. Itu udah bunyi itu. Jawadun karim. Ya. Jawad karim, yang mulia. Ya, ini pengarang juga mendoakan dirinya. Mudah-mudahan kitab ini manfaat untuk aku ada. Amin. Dan akan kamu yang ngaji-ngaji ini ada manfaatnya. Amin. Wah, besar kali manfaatnya ini. Otomatis kita menjadi murid Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Kita walaupun gak jumpa sama beliau, boleh kita akui itu guru kita, karena kita udah ngaji kitabnya. Bahkan kita diakui muridnya Imam Al-Ghazali. Oh, bangganya. Itu kata Nabi, ulamaku ilmunya sebanding dengan Nabi pada zaman Bani Isra. Ulamanya Nabi Muhammad ilmunya sama dengan Nabi Bani Israel. Jadi dibuktikan sama malaikat, dipanggil Nabi Bani Israel, namanya Nabi Musa. Nabi Musa kan Nabi Bani Kata malaikat, ya Rasulullah, siapa ulamamu? Ini Imam Ghazali. Imam Ghazali sana. Dah didudukkan nih antara Nabi Musa sama Imam Ghazali. Namanya Imam Ghazali kan ulama manusia,
tentu derajatnya lebih tinggi ya Nabi Musa. Ini mau dites ilmunya nih. Apa kata Nabi Musa? Mas mukal karim, kata Nabi. Siapa namamu? Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Kata Nabi Musa apa? Loh, aku hanya nanya siapa namamu, bukan nama bapakmu atau ummu semuanya kau sebutkan. Maunya kamu sebut aja namaku Muhammad Al-Ghazali gitu ya. Kenapa kau sebutkan banyak kali? Kata Nabimu. Apa kata Imam Ghazali? Ya aku kan ikut sampaian juga Nabi Musa. Aku ngamalkan apa yang kamu amalkan. Kamu kan pernah ditanya Allah, wahai Musa, tongkat ini untuk apa? Kan banyak kamu jawab, untuk yang pegangan lah, untuk mukul lah, untuk mengambil inilah. Padahal bilang aja tongkat ini untuk mukul gitu aja kan. Tapi jawabanmu banyak. Nah, itu hebatnya Imam Ghazali. Seolah-olah dia mengikuti Nabi Musa. Hebat. Itu makanya Imam Ghazali ilmunya setara dengan Nabi zaman Bani Israel. Karena Imam Ghazali termasuk umat Nabi Muhammad SAW. Nah, ini kitab ini mudah-mudahan memberi manfaat kepadamu, kepadaku, seperti memberi manfaat ia dengan asalnya. Apa asalnya? Kitab Ihya Ulumuddin. Ini kitab hebat tuh ya, kitab tasawuf. Kitab Imam Ghazali ibaratnya bisa menjadi orang usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah taala itu murah lagi mulia, jawad ya, apa itu? Dermawan. Makanya as-sakha itu pohon di surga, cabangnya sampai ke dunia. Barang siapa mengambil cabangnya masuk ke dalam surga. Sedangkan al-bukhlun itu pohon di neraka. Barang siapa mengambilnya maka ditarik masuk neraka. Al-bakhil qaribum minan nar. Orang pelit dekat sama neraka. Dan tiada daya daripada menjauhi maksiat. Itu namanya kalimatnya la haula. Tidak ada daya untuk meninggalkan dosa. Apa kata Imam Ali? Di mana hari selama 24 jam aku tidak bermaksiat, fahuwa idun lana, itulah hari raya untuk aku. Itu Imam Ali itu karamallahu wajhah tadi itu ya. Kalau kita tidak bisa nih ya, dalam satu hari itu kalau nggak kena mata, mata selamat, mulut selamat, hati belum tentu selamat. Makanya wajar kalau kita sembahyang salam ke kanan, salam ke kiri, panjang la ilaha illallah Muhammadur, barulah baca astaghfirullahalazim. Baca dulu itu. Karena Imam Fakhrul Razi mengatakan itu setiap hari kita baca sembahyang bisa menyebabkan di mana kita buat dosa dalam 1 jam dihapus dengan kalimat tadi itu. Kan lumayan ini. Kalau itu aja dibawa mati, aman tuh. Itu pun tergantung Allah mengingatkan kita atau tidak. Jadi kalau kita diingatkan sesuatu amal, ilmu, itu berarti Allah sayang sama kita tadi itu ya. Itu namanya kalimatnya la haula. Tidak ada daya upaya menjauhi maksiat atau dosa. Dan tiada upaya daripada berbuat taat. Itu namanya la quwata. Tidak ada kekuatan mengerjakan taat. Ya. Illa billah, melainkan dengan anugerah Allah. Itu anugerah maksudnya al-isti'anah, dengan pertolongan Allah. Makanya ada hamba minta pahala ngaji, Allah minta pahala ngaji yang mana? Orang kamu ngaji aja pun aku yang bimbing, kok minta pahala lagi, kata Allah. Kamu sembahyang, kamu berzikir, itu siapa yang nolong kamu? Engkau ya Allah. Kok minta pahala lagi? Gak malu kamu minta pahala sama aku, kata Allah. Orang pahalanya Allah tuh gak sanggup dunia ini menampungnya. Raka'atanil fajri, 2 rakaat salat qobliyah subuh, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih berat daripada dunia, dan dunia ini gak sanggup menampungnya. Tahu mangkok mizanul amal nih, mangkoknya saja itu, mangkok untuk menimbang amal kita seluas langit dan bumi. Mangkoknya tok itu. Berarti kan belum tentu kita badannya gemuk selamat atau kurus nggak selamat, karena bukan kita yang ditimbang, amal tadi itu yang menimbang. Makanya itu jangan tidur wahai Siti Aisyah sebelum kamu mengerjakan itu ya, ibaratnya kalimatani, 2 kalimat khafifatani fil lisan, ringan di mulut, berat di timbangan. Itulah kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallah
azim. Nah itu jangan. Tapi kalau habis qobliyah subuh ditambahin subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Itu namanya tasbihnya malaikat. Nah itu beda bacaan, beda fadilah tadi itu. Karena asal usul dari tasbih malaikat itu ada seorang yang susah dunianya melapor sama Rasulullah. Kata Nabi, fa aina anta min tasbih malaikat? Kalau kamu tidak mengamalkan tasbih malaikat, la arif ya Rasulullah, aku nggak paham tasbih malaikat itu. Kalau kamu baca, kamu wiridkan setelah sholat qobliyah subuh, fa innahu yurzaqun, kamu akan dijamin Allah rezekinya. Kemudian Allah jadikan setiap kalimat itu jadi malaikat memintakan ampun sama kamu sampai kiamat. Ya, berapa kalimat tuh? Subhanallah 2 kalimat, wa bihamdihi subhanallah azim astaghfirullah. Ada 8 kalimat. Berarti ada ibaratnya tadi itu malaikat mengistighfarkan kepadamu sampai kamu mati pun ditolong malaikat tadi itu ya. Itu makanya kita nggak sanggup, karena ketika kita qobliyah subuh baca itu kena 30 kali udah komat dia. Komat, pasti komat itu ya. Pas komat berhentikanlah tasbihnya. Sholat subuh. Nanti habis subuh boleh disambung lagi. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah, sambung terus. Tiba-tiba kena masak. Ya udah berhenti dulu lah. Masak dulu. Habis masak sambung lagi. Ngantar anak sekolah, berhenti dulu. Banyak kali kerjaannya sih buat ini. Belum nyuci lagi, berhenti dulu. Pokoknya duha dapat, tuntasnya mungkin pas mau zuhur. Jadilah itu namanya. Namanya apa? Mengkodok amal. Yang penting jangan ditinggalkan. Itu amalan kesayangan Tuhan Alim tuh. Ya kan, selalu berpesan sama muridnya jangan pernah meninggalkan tasbih malaikat. Karena yang dikasih Allah rezeki zohir, itulah yang dapat sekarang ini. Rezeki batin, itulah usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan sama-sama kita bisa mengingatnya, bisa mengamalkannya supaya kita termasuk orang-orang yang dicintai Allah. Amin ya rabbal. Akan datang itu wa ayyaj'alahu khalisan liwajhil karim. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihi marji wal ma'ad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Fattah ya Alim, iftah lana abwabal ilmi wal ma'rifah waftah qulubana bifutuhil arifin. Allahumma surah lana sudurana wa yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli